Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Strategi Belajar Mengajar SD. Perkenalkan, nama saya Dia Safitri dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Suhaibatul Aslamiyah. Perkenalkan, nama saya Hairul Febrianto. Baiklah, di sini kami akan membawakan materi kami yaitu penggunaan media dalam proses belajar mengajar. Di sini kami akan menjelaskan pengertian, fungsi, prinsip, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam media pembelajaran. Pengertiannya adalah dalam belajar mengajar, hal yang terpenting adalah proses. Karena proses inilah yang menentukan tujuan belajar akan tercapai atau tidak tercapai. Ketercapaian dalam proses belajar mengajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku tersebut baik yang menyangkut perubahan bersifat pengetahuan, keterampilan, maupun yang menyangkut nilai dan sikap. Untuk menunjang proses belajar mengajar yang menarik dan efektif, tentunya diperlukan media pembelajaran. Media pembelajarannya adalah alat bantu proses belajar mengajar yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya belajar. Selanjutnya adalah fungsi media dalam proses belajar mengajar. Yang pertama menurut Levy and Lenz. Yang pertama ada fungsi atensi, adalah fungsi untuk menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi dan memusatkan perhatian pada isi materi pelajaran. Selanjutnya ada fungsi afektif, adalah kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca. Lalu ada fungsi kognitif, mempermudah memahami dan mengingat informasi yang disampaikan oleh guru. Dan yang keempat ada fungsi kompensatoris, yaitu untuk mengakomodasi atau membantu siswa yang lemah dan lambat dalam menerima pelajaran yang telah disajikan secara verbal atau teks oleh guru. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Kedua, memperjelaskan penyampaian pesan. Ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Keempat, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Kembali yang pertama, menarik perhatian siswa. Terkadang siswa kurang tertarik atau antusias terhadap suatu pelajaran dikarenakan materi pelajaran yang sulit dan susah dicerna. Kedua, memperjelas penyampaian pesan. Dalam pembelajaran terkadang ada hal-hal berkonsep abstrak yang sulit dijelaskan secara lisan. Ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Ketika menjelaskan tentang misalnya hewan-hewan karnivora, tidak mungkin rasanya kita membawa harimau, singa, ataupun buaya ke dalam kelas secara langsung. Dengan media pembelajaran gambar, siswa mengerti apa yang dimaksud guru walaupun belum melihat bentuk objek secara langsung. 4. Untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Media pembelajaran proses mengajar di kelas diharapkan sukses sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh tenaga pendidik di kelas. Selanjutnya prinsip atau prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Dr. Andes Sudirman mengemukakan beberapa prinsip pemilihan media pengajaran yang dibaginya ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama tujuan pemilihan, yang kedua karakteristik media pembelajaran, yang ketiga alternatif pilihan. Yang pertama tujuan pemilihan. Memilih media yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan yang jelas. Yang kedua, karakteristik media pengajaran. Setiap media mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi kemampuannya, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. Yang ketiga, alternatif pilihan. Memilih pada hakikatnya adalah proses membuat keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Guru biasanya menentukan pilihan media mana yang akan digunakan apabila dapat beberapa media yang dapat diperbandingkan. Sedangkan apabila media pengajaran itu hanya ada satu, maka guru tidak boleh memilih.
tetapi menggunakan apa adanya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama ada objektivitas. Unsur subjektivitas guru di dalam memilih media pengajaran harus dihindari. Artinya, guru tidak boleh memilih suatu media pengajaran atas kesenangan pribadi. Untuk menghindari hal ini, alangkah baiknya guru itu meminta pandangan atau saran dari teman sejawatnya atau melibatkan siswa di dalam memilih media pengajaran. Selanjutnya ada program pengajaran. Program pengajaran yang akan disampaikan kepada anak didik harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, strukturnya, maupun kedalamannya. Selanjutnya ada sasaran program. Nah, sasaran program yang dimaksud adalah anak didik yang menerima informasi pengajaran melalui media pembelajaran. Pada tingkat usia tertentu dan dalam kondisi tertentu, anak didik itu harus mempunyai kemampuan tertentu pula, baik secara berpikirnya, daya imajinasinya, kebutuhannya, maupun daya tahan dalam belajarnya. Selanjutnya adalah efektivitas dan efisiensi penggunaan. Keefektifan itu berkenaan dengan hasil yang ingin dicapai, sedangkan efisiensi berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut. Selanjutnya, kriteria pemilihan media pengajaran. Untuk mendapatkan kualitas media pembelajaran yang baik agar dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses belajar mengajar, maka diperlukan pemilihan dan perencanaan penggunaan media pembelajaran yang baik dan tepat. Pemilihan media pembelajaran yang tepat menjadikan media pembelajaran yang efektif digunakan dan tidak sia-sia diterapkan. Maka beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran yang baik. Yang pertama, sesuai dengan tujuan. Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan. Yang kedua, praktis, luas, dan bertahan. Media pembelajaran yang dipilih tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi. Pemanfaatan lingkungan dan sesuatu yang sederhana namun secara tepat guna akan lebih efektif dibandingkan media pembelajaran yang mahal dan rumit. Yang ketiga, mampu dan terampil menggunakan. Apapun media yang dipilih, guru harus mampu menggunakan media tersebut. Nilai dan manfaat media pembelajaran sangat ditentukan oleh bagaimana keterampilan guru menggunakan media pembelajaran tersebut. Keterampilan menggunakan media pembelajaran ini juga nantinya dapat diturunkan kepada siswa sehingga siswa juga mampu terampil menggunakan media pembelajaran yang dipilih. Yang keempat, mutu teknis. Pemilihan media yang akan digunakan harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Guru tidak bisa asal begitu saja menentukan media pembelajaran meskipun sudah memenuhi kriteria sebelumnya. Pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran yang memperhatikan kriteria-kriteria tersebut akan menghasilkan atau menentukan media pembelajaran yang berkualitas dan Selanjutnya, sesuai macam-macam atau media tepat pembelajaran. guna untuk Secara garis masing-masing besar, materi media pembelajaran terbagi menjadi pembelajaran. 4 kelompok, yaitu media audio, media audiovisual, dan media serbaneka. Yang pertama, media audio. Media audio ataupun suara memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Media ini mampu memberikan pengalaman belajar kepada siswa secara baik dan efektif. Selanjutnya ada media visual. Jadi media visual adalah media yang menitik beratkan pada indera penglihatan. Berarti ini berkaitan dengan gambar.
Jadi media visual ini terbagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu media visual diam dan media visual bergerak. Nah, kalau media visual diam ini bisa terwujud dengan berbagai bentuk, diantaranya gambar representasi seperti foto, ilustrasi, dan segala sesuatu yang menunjukkan bagaimana tampaknya suatu gambar tersebut. Lalu ada media visual bergerak. Media visual gerak ini contohnya gambar-gambar yang wujudnya dalam suatu gerakan, contohnya film kartu bisu yang tidak ada suaranya. Selanjutnya adalah media audiovisual. Media audiovisual ini adalah media yang menggabungkan antara media audio dan juga visual. Media ini dibagi lagi ke dalam audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara, film rangkai suara, dan cetak suara. Sedangkan kalau audiovisual gerak yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video kaset. Selanjutnya media serbaneka. Jadi media serbaneka adalah media yang dibuat berdasarkan potensi yang didapat suatu daerah, bisa di sekolah, di perkampungan, atau di suatu lokasi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Contohnya itu papan. Contoh dari media ini biasanya itu kayak papan flanel, papan tulis, papan magnetik, dan lainnya. Lalu ada realita. Realita ini maksudnya sesuatu yang bisa dijadikan media berdasarkan benda nyata. Contohnya guru yang membawa dan sekaligus memperlihatkan hewan kepada siswa. Biasanya dalam pelajaran IPA kita mempelajari tentang anatomi tubuh hewan. Jadi guru bisa memperlihatkan yang mana bentuk kaki dan juga kepala dari hewan tersebut. Selanjutnya ada sumber belajar di masyarakat. Nah, contohnya itu bisa dengan berkemah atau karya wisata lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.